Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Belajar Bersama Pak Fatoni. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pecahan volume kedua. Sebelumnya pada volume pertama kemarin kita membahas mengenai jenis-jenis pecahan, pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Kemarin untuk mengurutkan pecahan belum selesai ya, nanti kita akan bahas lagi. Untuk pada volume kedua ini, untuk kesempatan kali ini ada beberapa yang akan kita bahas nanti, diantaranya mengurutkan pecahan dan mengubah bentuk pecahan. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa klik tombol like dan subscribe video ini. Oke, kita sedikit ulang ya mengurutkan pecahan. Kita ulang sambil merefresh kembali yang kemarin sudah kita lakukan. Di sini ada contoh, saya punya contoh. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Pecahannya kita ambil yang mudah dulu biar kalian ingat. 3/4, 2/5, 1/2, dan 4/5. Nah, kita gunakan cara satu ya, cara satu. Dari apa tadi? Ini dari besar ke kecil. Nah, kita gunakan cara pertama. Cara pertama itu apa kemarin? Menyamakan penyebut. Oke, terus lagi soalnya 3/4, 2/5, 1/2, dan 4/5. Kita samakan penyebutnya. KPK dari 4, 5, 2, dan 5 atau bilangan yang dapat dibagi dengan 4, 5, 2, dan 5. Berapa kira-kira? 10. Nah, 10 tidak bisa dibagi 4 ya. Berarti 20. Nah, 20 kan bisa dibagi 4, 5, dan 2. Sekarang 20 dibagi 4 dikali 3 ya. Cara menyamakan pembilangnya. Terus dulu semuanya 20. Ini tinggal menuliskan pembilangnya ya. 20 bagi 4 kali 3. Ini kan 5. 5 kali 3, 15. 20 bagi 5, 4. 4 kali 2, 8. Kemudian 20 bagi 2, 10. 10 kali 1, 10. 20 bagi 5, 4. 4 kali 4, 16. Sudah, pembilangnya sudah sama. Penyebutnya sudah sama. Dan pembilang sudah diketahui. Karena penyebut sudah sama dan pembilang sudah diketahui, maka kita dapat mengurutkannya. Tadi soalnya apa? Dari besar ke kecil. Ini yang paling besar adalah 16. Kita terus di sini 16/20 dulu. Kemudian ini ya 15/20. Selanjutnya 10/20 dan 8/20. Terakhir kita kembalikan ke bentuk aslinya. 16/20 kan ini. Bentuk aslinya 4/5. Kemudian 15/20 ini bentuk aslinya 3/4. 10/20 ini bentuk aslinya 1/2. Dan yang terakhir 8/20 bentuk aslinya 2/5. Jadi ini adalah urutan dari yang terbesar ke yang kecil. Menggunakan cara atau metode menyamakan penyebut.
Sekarang kita coba dengan menggunakan persen ya. Kita beri tanda untuk membatasi. Ini kita sebelah kanan sini ya. Kita gunakan persen. Cara 2. Dengan metode diubah ke persen. Nanti kalian pilih mana yang menurut kalian lebih mudah. Kita terus dulu soalnya. 3/4, 2/5, 1/2 dan 4/5. Terbagi ke persen. 100, 100, 100, 100. 4 kemarin pasangannya berapa? 25 ya, maka 25 kali 3 ini 75. 5 ini pasangannya 20 kali 2 40. Kalau 2 pasangannya 50 kali 1 50. 5 ini pasangannya 20 kali 4 80. Nah, ini penyebut kita sekarang, ini penyebutnya dapat 100 semua kan. Maka kita bagi persen, 75%, 40%, 50% dan 80%. Kita urutkan dari tertinggi yang paling besar 80%, kemudian 75%, 50% dan 40%. Kita kembalikan 80 tadi mana? Sebelah sini ya. 80. Maka ini 4/5. Kemudian 75 sebelah sini ini 3/4. Selanjutnya kan 50 ya, 50 di 1/2 dan terakhir 40. Ini 40. Nah, ini 40 awalnya adalah 2/5 dari besar ke kecil, hasilnya sama. Silakan kalian bandingkan mana yang menurut kalian hasil caranya lebih mudah. Sebenarnya sama-sama mudah, cuma kalau angkanya itu dapat diubah ke 100, Pak Fatoni lebih suka diubah ke persen. Kalau kalian boleh menggunakan cara pecahan sebanyak ini, cara menyamakan penyebut seperti ini, tapi akan lebih mudah karena di sini angka pada persen itu kan yang kita lihat angka depannya saja. Jadi menurut Pak Fatoni itu lebih mudah. Kalau melihat di sini di penyamakan penyebut, nanti kita masih melihat angka yang ada pada atas. Itu kalau penyebutnya kecil seperti ini enak, tapi kalau nanti penyebutnya itu sampai 8 kemudian 10 itu akan merepotkan. Jadi lebih baik kalau bilangan-bilangan itu merupakan faktor atau dapat diubah ke 100 seperti 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 50, maka lebih baik diubah ke persen. Karena angkanya ini langsung kita lihat di depan persen tadi. Ya, ini ya pengulas kemarin tentang mengurutkan pecahan dengan menggunakan metode menyamakan penyebut dan menggunakan metode persen. Bisa juga dengan menggunakan metode desimal, tapi caranya akan sedikit lebih panjang dan perlu kehati-hatian. Nanti kita akan ulas mengenai bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal setelah ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu mengubah bentuk pecahan. Yang pertama ya, yaitu mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan biasa ke pecahan campuran. Tentu saja ada ciri khusus untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Cirinya itu adalah pembilang lebih besar daripada penyebut. Karena bila penyebutnya lebih besar, tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Contoh, pembilang lebih besar dari penyebut. 3/2. Pembilangnya 3, penyebutnya 2.
Karena pembilang ini lebih besar daripada penyebut, maka ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bagi kemudian sisa, ya. 3 bagi 2. 2 dikali berapa hasilnya 3. Atau mendekati 3 tapi tidak boleh melebihi hasil kali tersebut. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Maka ini 3, maka tidak boleh menggunakan 2 kali 2 karena 2 kali 2 adalah 4. Maka kita menggunakan 1. Nah, 2 kali 2 itu kan 4, maaf, 2 kali 1 kan 1. 2 kali 1 kan 2. Mohon maaf agak belibet ya. Kita ulang ya, 3 per 2. 3 dibagi 2. 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 3, tapi tidak boleh melebihi 3. Maka 2 dikali 1, maka di sini 1. 3 bagi 2 1, itu kan pembagiannya sama dengan pengurangan berulang ya. Maka 3 tadi dikurangi hasil bagi tadi. 2 kali 1 tadi berapa? 2. Maka 3 ini dikurangi 2, sisa 1 per 2. Contoh lagi, 7 per 3 misalkan. Nah, karena pembilang ini lebih besar dari penyebut, maka bisa kita ubah ke pecahan campuran. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7 tapi tidak lebih dari 7. 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Maka kita menggunakan 3 kali 2, maka 7 bagi 3 ini 2. Nah, sisanya itu kan hasil kurang dari 3 kali 2. 3 kali 2 kan 6. Maka 7 kurangi 6, sisa 1 per 3. Tapi ada juga pecahan campuran yang hasilnya nanti utuh atau bilangan bulat. Contohnya 8 per 4. 8 per 4 ini kan 8 bagi 4. Hasilnya 8 bagi 4 adalah 2. Ya sudah 2. Oke, contoh lagi. 12 per 5 gitu ya. Seperti makan 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 12 tapi tidak boleh lebih dari 12. 5 kali 2 kan 10. 12 kurangi 10 sisa 2 per 5. Jadi di sini adalah hasil bagi ya. Ini hasil bagi pembilang dengan penyebut. Ini sisanya dan ini penyebutnya. Ya, kita ambil contoh lagi yang angka besar, 41 per 8 misalkan. 8 kali berapa yang 41 mendekati 41? 8 kali 5 ya. Berapa? 8 kali 5 40 kan? Nah, maka 8 kali 5 kan 40, maka ini 41 kurang 40 kan sisa 1 per 8. Jadi begini, ini mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Sebaliknya, cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa itu seperti ini. Perhatikan pada sini ya. Kita ubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Misalkan 2 3 per 4. Caranya bagaimana? Bilangan asli ini kita kalikan dengan penyebut, ditambah dengan pembilang per penyebut. Ya, bilangan asli ini dikali penyebut ditambah dengan pembilang per penyebut. Contohnya ini 2 kali 4 8, 8 tambah 3 11. 11 per 4. Oke, contoh lagi. 3 11 per 13 misalkan. Ini bagaimana? 3 kali 13 39. 39 ditambah 11 50 per ini 13.
Yang mudah apa? Oke, yang mudah 7 3/5 misalkan. 7 kali 5 35 tambah 3 38/5. Jadi itu cara mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran atau pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke. Berikutnya adalah mengubah pecahan, yaitu pecahan biasa ke pecahan desimal atau sebaliknya. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang ada tanda koma, ditandai dengan koma A, B atau seterusnya. Dan pecahan desimal ini sejatinya adalah pecahan yang penyebutnya kelipatan 10 per 10 per 100 per 1000 per 10.000 per 100.000 dan seterusnya. Pokoknya kelipatan 10 yang ada nolnya itu adalah nanti jadinya adalah pecahan desimal. Contoh caranya untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, nanti kita akan ubah penyebutnya ke 10 atau kelipatannya. Contohnya 1/2. Yang mudah dulu ya, 1/2. Ini kita ubah ke desimal dengan cara mengubah penyebutnya ke 10 atau kelipatannya. 2 ini bisa ubah ke 10 ya, bisa ya. Dikalikan 5. Maka pembilang juga kita kalikan 5. Sama seperti prinsip pecahan senilai kemarin. 1 kali 5, 5. Lah, jumlah 0 pada penyebut 10 dan kelipatannya nanti mempengaruhi atau menunjukkan berapa angka yang akan di belakang koma. 5/10. Ini kan 10, maka nanti ada satu angka di belakang koma, yaitu 5. Taruh. Nah. 0,5. Oke. Contoh lagi, misalkan kalau ini 1/20. Nah, nanti kali gini gimana ya? 1/20 berikutnya. Nah, ini sama dengan ini kalau dibagi 10 kan tidak bisa. Maka kita ubah ke 100. Dikalikan berapa? Dikalikan 5 ya. Ini maka pembilang juga kita kalikan 5. Jadi 5/100. Nah, 100 ini ada 2 0, maka nanti desimalnya ini adalah 2 angka di belakang koma. Kita tulis koma dulu, kemudian bilangan utamanya 5. Nah, nolnya ada di sini, sebelah kiri 5. Kemudian di depan angka koma, di belakang tanda koma ada angka 0 juga. Nah, 0,05. Ya, ini kan 100. 100 kan nolnya 2, maka di belakang koma juga ada 2 angka. Di belakang koma 2 angka. Pak, apakah setiap desimal itu harus 0 yang di depan komanya? Tidak harus. Contohnya seperti ini. Dan biasanya adalah 3/2. 3/2 bisa kita ubah ke pecahan desimal, yaitu kita ubah 2 nya ke 10 ya. Ini dikalikan 5, maka ini juga kita kalikan 5 kali 5. 3 juga kita kali 5. Maka ini 15. Nah, 10 kan ada tadi 0, jumlah 0 kan menunjukkan angka di belakang koma. 10 ini kan nolnya ada 1, maka ada 1 angka di belakang koma. Karena 15 ini 2 angka, maka komanya kita taruh di sini. Jadinya 3/2 desimalnya adalah 1,5. Oke. Atau kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan cara pembagian. Karena pecahan sejatinya adalah pembagian. Contohnya begini. Tadi 1/2 ya, 1/2. Itu kita bisa gunakan dengan pembagian porok gapet 1/2. 1/2 kan tidak bisa, maka harus pinjam 0, 10. Maka ini 0. 10/2 5. 5 kali 2 10. Kurangi habis, jawabannya 0,5. Oke. Coba tadi 1/20 ya, 1/20. Coba dengan pembagian 1/20. Ini kan tidak bisa, maka kita pinjam 0, 0, masih belum bisa, kita tambahkan 0 lagi, setelah koma kita tambahkan 0. Sebagai 20 kan
5 kali 20 100, 0. Nah, tadi jawabannya 0,05, sama dengan ini tadi. Oke ya, itu tadi cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, atau sebaliknya dari pecahan desimal ke pecahan. Oh ya, pecahan desimal ke pecahan biasa belum ya. Ini begini. Nah ini. Nah kalau pecahan desimal ke pecahan biasa itu justru lebih mudah. Nah ini contoh mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Kalau kita mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, itu kita tinggal melihat berapa angka 0 di belakang koma. Berapa angka yang ada di belakang koma. Contohnya di sini 3,2. Nah, ini satu angka di belakang, maka ini per 10. Bilangannya 32. 0,75, 0,75. Ini berapa angka di belakang koma? 2 kan? Maka ini per 100. Baru kemudian kita tulis bilangan utamanya 75 per 100. Ya. Ada lagi misalkan 0,001. Maka kita lihat, ini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Maka ini per 1000, nolnya 3. Ini 3. Ya. Maka ini angka utamanya adalah 1 per 1000. Ya, ini ya. Cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa itu lebih sederhana. Karena kita hanya melihat berapa angka di belakang koma. Itu menunjukkan kelipatan 10-nya, dan kemudian kita tinggal menulis angka utamanya di pembilang. Contoh lagi 7,91 misalkan ya. Ini kan ada 2 angka di belakang koma. Maka ini adalah per 2 angka kan 100 ya, per 791 per 100. Itu dari sini tadi. Oke, itu tadi cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dan sebaliknya. Berikutnya kita akan membahas mengenai cara mengubah pecahan biasa ke persen. Ini mudah ya, karena sudah kita coba pada latihan mengurutkan tadi. Intinya kalau persen itu kita ubah ke pecahan per 100. Biasanya yang diubah ke persen itu pecahan dengan penyebut per 2, per 4, per 5, per 8, per 10, per 20, per 25, per 50. Pecahan dengan penyebut ini nanti yang akan sering diubah ke persen. Karena tidak semua soal meminta asal penyebut untuk diubah ke persen. Karena yang diubah ke persen biasanya penyebut ini 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, dan 50. Contoh aja langsung ya, biar enak. Contohnya gak usah banyak-banyak. Contohnya 2 per 5. Nah, ini diubah ke 100. Caranya ini dikali berapa? 100 dikali 20 ya. Maka yang ini juga kita kalikan dengan 20. Sehingga ini 40 per 100 sehingga ketemunya 40%. Gampang. 2 per 8 misalkan 8 kemarin pasangan dari 12,5 ya, ini per 100, ini 12,5. 2 kali 12,5 adalah 25. 25 per 100 adalah 25%. Gampang. Intinya kita ubah penyebutnya ke per 100. Bagi yang masih lupa kemarin, pasangannya 2 itu pasangan dengan 50. Nanti dikalikan dengan 50. 4, penyebut 4 pasangan dengan 25, jadi nanti dikalikan dengan 25. Penyebut 5 pasangannya dengan 20, nanti jadi pembilangnya dikalikan dengan 20. 8, kelihatan ya, 8 pasangannya adalah 12,5. Jadi nanti kalau persen, maka pembilang dikalikan dengan 12,5. 10 ya 10, agar jadi 100 kan kalikan 10, maka pembilang juga kita kalikan dengan 10. Kalau 20 pasangannya adalah 5,
maka nanti pembilang kita kalikan 5 kalau persen. Sedangkan 25, ini 25 pasangannya adalah 4, dan 50 pasangannya adalah 2. Jadi nanti kalau penyebutnya 25, pembilangnya dikalikan 4, kalau penyebutnya 50, pembilangnya dikalikan 2. Contoh lagi ya, coba nih. Contoh lagi 7/5. Nah ini berapa persen kira-kira? Diubah ke persen kan, diubah ke per 100. 5 pasangannya 20. Ini pasangannya tadi. Ini pasangannya ya. Ini pasangannya tadi. Ini. Oke. Nah, 5 ini pasangannya 20. Maka ini tadi sudah dikalikan 20, yang ketemu 100, maka 7 dikalikan 20. 7 kali 20 140. Maka ini ketemunya adalah 140%. Contoh lagi 1/4. Ini yang sering ini 1/4. 1/4 ke per 100. 4 pasangannya 25. Maka 1 dikalikan dengan 25. 25. Sehingga 1 kali 25 25%. Oke, gampang ya. Nah, sekarang cara mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Contohnya 60% diubah. Nah, persennya kan per 100, maka kita ubah ke 60/100. Kita biasa sederhanakan. Ini karena ada pembagian 0, maka 0-nya kita hilangkan. Nah, tinggal 6/10. 6/10 masih kita bisa sederhanakan lagi dibagi dengan 2, yaitu 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Jadi 60% ini adalah 3/5. Contoh lagi 75% sama dengan, nah ini kan 75/100. Kita biasa sederhanakan dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 25 langsung ya. 25 kan ini bisa dibagi 25, 100 juga bisa dibagi 25 kan. Terus kita bagi 25 3, 100 bagi 25 4. Itu 3% ini pecahan biasanya adalah 3/4. Oke. Contoh lagi ya, 50%. Nah, bisa kan diskon 50% tuh ya. 50%. Ini 50/100. Karena ada pembagian 0 di belakang angka itu ada nolnya masing-masing, maka kita bisa hilangkan nolnya jadi 5/10. 5/10 bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Jadi 50% itu sama dengan ini 1/2. Oke, itu cara mengubah pecahan persen ke pecahan biasa atau pecahan biasa ke pecahan persen dan sebaliknya. Kalau persen saya rasa cukup mudah ya. Intinya diubah dulu ke per 100 kemudian disederhanakan. Atau kalau dari pecahan biasa ke persen ya diubah ke per 100 kemudian tinggal menulis penyebutnya menjadi persen. Dan yang keempat, mengubah pecahan desimal ke persen atau sebaliknya. Desimal cirinya ada koma dan persen cirinya adalah per 100. Contohnya 0,2. Kita ubah ke persen. Kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. Tadi kan kalau ada satu angka di belakang koma maka ini per 10. Ini 2/10. Ini diubah ke per 100. 10 pasangannya berapa tadi? Untuk diubah ke 100 pasangannya adalah 10. Maka 2 kita kalikan juga dengan 10, maka ini 20/100, maka 0,2 adalah 20/100, 20%. Oke, kalau misalkan ini 0,5. Nah, ini kan 5/10 diubah ke per 100, pasangannya 10, maka ini 50. Maka 50%. Ya. Kemudian
0,04 misalkan. Ini kan kalau ada dua angka di belakang koma maka ini pernya per 100, tinggal menaruh bilangan utamanya di pembilang. 4 per 100 ya udah 4%. Coba tadi ya, saya ulang nih. Tadi mungkin kelihatan 0,04 misalkan. 0,04 kan dua angka di belakang koma. Yang di belakang koma dua angka maka ini pernya per 100, nolnya 2. Dan bilangan utamanya adalah 4. 4 kita taruh di pembilang. 4 per 100 adalah 4%. 0,01 misalkan. Ya udah, ini kan dua angka di belakang koma maka ini per 100. 1 sebagai bilangan utama, 1 per 100 ya udah 1%. Ini cara mengubah pecahan desimal ke pecahan persen. Nah, kalau persen ke desimal di sini. Persen ke desimal, misalkan 75%. Kita ubah dulu ke perseratusan, 75 per 100. Nah, tadi desimal itu kan melihat jumlah nolnya. Nah, jika ada 2 nol, maka ada dua angka di belakang koma, maka ini tulis komanya dulu. Ini 75 di belakang koma. Sudah dua angka maka tinggal tambahkan 0,75. Ya. Kemudian misalkan 40%. 40 per 100. Ini dua angka di belakang koma, 0,40. Nah, 0,40 jika ada koma terakhir setelah koma pada desimal seperti ini, ada koma terakhir. Koma terakhir ini boleh kita hilangkan menjadi 0,4. 50% ini sama dengan 0,4. Bisa kita buktikan ya. 0,4 sama dengan 4 per 10. Ini diubah ke per 100 kan. Kali 10, maka ini juga dikali 10 jadi 40. Nah, 40%. Sama kan? Ini dengan ini tadi. Dan untuk persen yang diubah ke desimal tidak ada yang melebihi 1 koma. Karena persen biasanya adalah 100%. Nah, 100% ini sendiri 100%. Tertinggi pada persen biasanya adalah 100%. Ini adalah 100 per 100 yaitu 1. Jadi 100% itu nilainya adalah 1. Jarang sekali dijumpai persen yang melebihi 100 soal itu. Ya paling sering ya 50%, 60%, 80%, atau 10%. Kalau 10% berapa ya? Coba 10% sama dengan 10 per 100. Kita hilangkan nolnya yang paling belakang 1. Ini hilang 1, ini hilang 1. Maka 1 per 10. Ada 1 nol, maka ada satu angka di belakang koma, yaitu 1, 0,1. 10% adalah 0,1. Oke, itu cara mengubah pecahan di beberapa metode ya. Dari pecahan biasa ke pecahan campuran ke biasa ke desimal ke biasa, persen ke desimal, dan terakhir tadi mengubah pecahan desimal ke persen dan persen ke desimal. Oke, itu tadi. Silakan kalian pelajari. Untuk contoh soal, karena video ini sudah cukup panjang ya, untuk contoh soal kita akan lanjutkan di volume 3. Baik, silakan dipelajari. Jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di volume 3 untuk pecahan, karena pecahan memang luas ya, jadi kita sambung lagi di pertemuan ketiga. Sampai ketemu, sampai jumpa. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.